Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehingga pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran biologi kelas 12 MIPA. Hari ini topik kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah pembelajaran Ananda akan dapat menjelaskan konsep pembelahan sel, menjelaskan macam-macam pembelahan sel, menjelaskan tahapan mitosis yang mengawali pembelahan sel, menjelaskan tahapan meiosis yang mengawali pembelahan sel, dan menganalisis proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Coba, apa yang kalian lihat di gambar ini? Iya, ada gambar perubahan dari balita menjadi anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, sekarang kita perhatikan gambar pada tumbuhan berikut ini. Di sini juga tampak apa ya? Oh, ternyata ada juga perubahan di mana dari sekeping biji bisa bertumbuh menjadi kecambah sampai akhirnya nanti akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Mengapa ya semuanya ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena adanya peristiwa pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel atau yang biasa disebut dengan reproduksi sel yaitu suatu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi dua sel atau lebih. Tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan dan juga untuk mengganti sel-sel yang rusak. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pembelahan sel pada makhluk hidup terdiri atas 3 jenis pembelahan, yaitu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel tadi terdiri atas 3, amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis terjadi pada bakteri, mitosis melalui tahap interfase, karyokinesis, dan sitokinesis. Interfase melalui tahap fase G1 atau GAP1, fase S atau fase sintesis, fase G2 atau GAP2. Karyokinesis pada mitosis meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diikuti dengan tahap sitokinesis di akhir dari prosesnya. Sedangkan pada meiosis melalui 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 melalui tahap interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Pada meiosis 2 ada tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diikuti dengan sitokinesis 2. Pembelahan langsung atau amitosis ini tadi terjadi pada bakteri atau pada amuba. Nah, dikatakan amitosis, di sini artinya tidak. Jadi dia tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Nah, bagaimana proses pembelahannya? Dia langsung membelah dari 1 menjadi 2. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar sebuah sel di mana ada dinding sel, membran sel, dan ada DNA yang disebut dengan nukleoid. Nah, DNA ini nanti akan mengalami pemanjangan, kemudian terpisah,
diikuti dengan dinding sel dan membran yang akan melipat membentuk sekat atau septum. Nanti sampai akhirnya sekatnya terbentuk sempurna, langsunglah selnya terbagi menjadi dua bagian sel yang baru yang sama persis. Pembelahan selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Tujuan mitosis pada hewan bersel satu biasanya untuk memperbanyak diri atau reproduksi. Pada hewan multiseluler biasanya untuk memperbanyak sel dan juga untuk pertumbuhan. Mitosis ini terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik itu sel tubuh atau somatis maupun sel kelamin atau germinatif. Karena sel-sel kelamin selain mengalami meiosis, dia harus melalui dulu tahap pembelahan mitosis. Nah, tahap-tahap pada pembelahan mitosis ini bisa disingkat dengan PROMAT, yaitu ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dari pembelahan mitosis, dari satu sel selalu akan membelah menghasilkan dua sel anak yang sama persis, yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya 2N atau diploid. Kita masuk kepada pembelahan mitosis. Sebelum sel melakukan tahap-tahap pembelahannya, dia akan mengalami fase yang disebut dengan interfase atau fase istirahat. Istirahat di sini bukan berarti sel tidak melakukan apa-apa. Artinya dia istirahat dari membelah, tetapi di sini sel mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum membelah. Dan ini adalah fase yang paling lama di dalam satu siklus sel. Nah, interfase ini ada 3 bagian, yaitu gap 1, di mana pada fase ini sel mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dia mulai mensintesis komponen-komponen sel dan biasanya masih melakukan metabolisme normal. Masuk berikutnya ke fase sintesis. Di sini sel mulai melakukan replikasi atau penggandaan komponen sel dan DNA. Apa tujuannya? Agar ketika sel menghasilkan dua sel yang baru membelah, dia akan mendapatkan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Maka dia harus digandakan terlebih dahulu. Lalu lanjut ke fase gap 2, biasanya proses sintesis sudah selesai dan siap melakukan pembelahan mitosis. Perhatikan gambar-gambar fase pembelahan mitosis berikut ini. Ini adalah tahap-tahap karyokinesis, yaitu pembagian materi inti. Dimulai dari yang pertama yaitu profase. Pada fase ini biasanya dicirikan dengan sentriol akan mulai membelah dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Dan kromosom nanti akan menggandakan lengannya menjadi disebut kromatid. Nah, kemudian diikuti dengan hilangnya membran inti dan nukleus. Ini adalah ciri dari profase. Kita masuk kepada fase berikutnya yaitu metafase. Di sini tampak bahwa sentriol masing-masing sudah berada di kutub yang berlawanan. Sentriol akan menghasilkan benang-benang spindle yang akan melekat pada sentromer kromosom. Nah, ciri khas pada metafase yaitu kromosom sudah berjejer di tengah bidang pembelahan atau ekuator. Jadi semua kromosom sudah berada di tengah bidang pembelahan. Masuk ke fase berikutnya yaitu anafase. Pada fase ini benang-benang spindle menarik kromosom menuju ke kutub masing-masing. Jadi kalau tadi kromosomnya lengannya 4, kemudian ditarik oleh benang spindle pada bagian sentromernya, maka masing-masing lengannya akan terputus menjadi tinggal 2 lengan masing-masing kromosomnya ya. Setelah anafase selesai, masuk kepada fase berikutnya yaitu telofase. Pada fase ini biasanya ciri pada profase tadi akan kembali seperti semula,
Dimana pada profase tadi kan membran inti hilang, nukleus hilang, benang kromatin menjadi kromosom. Sekarang kembali ke posisi semula, membran inti muncul lagi, nukleus muncul lagi, kromosom akan kembali menjadi benang-benang kromatin. Jadi kebalikan dari profase dia ya. Kemudian ditandai juga terjadinya pelekukan membran plasma. Jadi mulai menggenting membrannya sampai nanti terputus, terjadilah peristiwa sitokinesis atau proses pembagian sitoplasma. Sehingga satu sel akan menghasilkan dua sel yang baru, sel anak yang baru yang sifatnya sama dengan induk sebelumnya, yaitu yang 2N diploid tetap menjadi 2N atau diploid. Kenapa masih tetap sama? Karena tadi sebelum dia membelah, sel sudah menggandakan semua perangkat selnya. Sehingga ketika terjadi pembelahan, setiap sel anakan yang baru akan menghasilkan yang sama dengan induknya. Nah, ini adalah rangkuman dari peristiwa mitosis yang sudah dijelaskan tadi. Pada karyokinesis atau pembelahan nukleus, tadi profase terjadi peristiwa yaitu kromatin menebal, DNA dikemas menjadi kromosom, sentriol membelah, membran inti melebur atau menghilang. Metafase ditandai dengan kromosom berjejer di bidang ekuator, anafase ditandai dengan sentromer membelah, lengan kromosom atau kromatid menuju kutub berlawanan. Kemudian pada telofase, kromatid sampai di kutub berlawanan, nukleus dan membran nukleus muncul kembali, sel membelah sehingga terbentuk dua sel anakan yang baru. Nah, kita lanjut pada sitokinesis, yaitu proses pembelahan sitoplasma. Di gambar ini tampak adalah sitokinesis pada hewan, di mana nanti membran inti mulai melipat sampai ke dalam sehingga terbagi menjadi dua sel yang baru. Sedangkan sitokinesis pada tumbuhan biasanya terbentuk karena adanya vesikel pada badan Golgi, terbentuklah dinding pemisah, maka dihasilkanlah dua sel yang baru. Pembelahan berikutnya yaitu meiosis. Pada hewan multiselular biasanya meiosis terjadi untuk membentuk sel gamet atau sel kelamin lewat peristiwa gametogenesis. Meiosis ini berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan biasanya terjadi di benang sari dan putik, sedangkan pada hewan biasanya terjadi pada alat kelamin. Pada pembelahan meiosis terjadi dua rangkaian tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau tadi mitosis pembelahannya hanya satu kali, meiosis ada dua kali. Sama halnya dengan mitosis, meiosis juga mengalami tahap pembelahan yang disebut dengan profase, metafase, anafase, dan telofase atau disingkat dengan promat. Tetapi karena dia membelah dua kali, maka ada istilah promat 1, promat 2. Pada profase 1 akan terdiri lagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis, disingkat dengan lezipadidia. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya, sehingga ia bersifat haploid. Hal ini berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis, satu sel akan menghasilkan dua sel anak yang sama dengan induknya. Nah, meiosis karena dia membelah dua kali, maka akan menjadi setengah dari induknya atau disebut dengan haploid. Berikut ini penjelasan tahap-tahap dalam pembelahan meiosis. Pada meiosis 1 ada profase 1 yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu leptoten di mana kromatin menebal membentuk kromosom. Kemudian ada zigoten, terbentuk pasangan kromosom yaitu kromosom homolog. Pakiten yaitu kromosom mengandung 4 kromatid yaitu tetrad, dan diploten terbentuk kiasma sehingga terjadi pindah silang atau crossing over. Ini salah satu penanda
mengapa pada pembelahan meiosis menghasilkan variasi karena terjadi pindah silang lengan kromosom. Kemudian diakinesis, terjadinya persiapan membelah. Pada metafase, kromosom homolog saling berhadapan di bidang ekuator. Jadi kalau tadi pada mitosis, kromosom berjejer di bidang pembelahan, pada meiosis juga begitu. Tetapi bedanya kalau pada mitosis kromosomnya sendiri-sendiri, kalau pada metafase 1 pada meiosis 1, kromosom homolog itu dia berpasang-pasangan. Kemudian pada anafase 1 terjadi penarikan kromosom ke arah kutub yang berlawanan dan dilanjutkan dengan telofase 1 di mana terjadi pembelahan satu sel menjadi 2 sel yang baru. Perhatikan gambar pembelahan meiosis 1 berikut ini. Pada profase 1 tadi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu leptoten. Di situ tampak bahwa kromosom sudah mulai menebal dan memendek. Kemudian dilanjutkan dengan zigoten di mana terjadi pasangan kromosom homolog. Kemudian diikuti dengan pakiten. Di sini kromosom akan memiliki 4 lengan kembar tetrat, yaitu 4 lengan kromatid ya. Kemudian dilanjutkan dengan diploten, terjadi pindah silang, ada kiasma ya, di mana lengan kromosom yang satu dengan kromosom homolog saling terjadi pindah silang. Perhatikan warnanya sudah berubah, itu menandakan ada perpindahan lengan kromosom. Nanti akan terjadi variasi sifat karena kromosomnya berpindah. Kemudian diakinesis, siap membelah. Nah, lanjut pada metafase 1, di situ tampak kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan. Ini kan ciri dari metafase, hanya pada metafase 1 kromosom homolognya berpasang-pasangan. Dilanjutkan dengan anafase 1 di mana benang-benang spindle akan menarik kromosom menuju ke kutubnya masing-masing. Dilanjutkan dengan telofase 1, terjadilah fase pembelahan atau sitokinesis di mana sitoplasma akan dibagi, selnya akan putus menjadi 2 sel anak yang baru. Proses berikutnya akan dilanjutkan dengan tahap meiosis 2. Pada profase 2, kromatin kembali menebal membentuk kromosom. Kemudian metafase 2, kromosom berjejer di bidang ekuator. Beda meiosis 2 dengan meiosis 1 pada tahap metafasenya. Kalau pada metafase 1 tadi kromosomnya berpasang-pasangan, 4 dengan 2 pasang. Tapi pada meiosis 2, metafase 2-nya tinggal 2 buah tapi berdiri satu-satu. Hampir mirip dengan metafase pada mitosis, tapi jumlahnya setengah dari mitosis karena sudah pembelahan kedua nih. Dilanjutkan dengan anafase kedua, sama kembali terjadi kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 2 terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Jadi di gambar ini tampak tadi masing-masing tinggal 2 kromosom berjejer di bidang pembelahan. Kemudian ditarik sehingga lengannya tinggal masing-masing setengahnya. Dihasilkanlah 4 sel anakan yang baru yang set kromosomnya setengah dari sel induknya. Nah, berikut ini adalah perbedaan pembelahan tak langsung pada mitosis dan meiosis. Nah, tadi kalau pada mitosis tujuannya itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, sedangkan meiosis berfungsi untuk reduksi jumlah kromosom untuk membuat sel kelamin. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Pada mitosis hasilnya hanya 2 sel anakan, pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sifatnya pada mitosis sel anak akan identik dengan induknya, yaitu 2N tetap menjadi 2N, sedangkan meiosis menjadi setengah dari induknya, yaitu 2N menjadi N. Pada mitosis prosesnya hanya terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis pembelahannya terjadi 2 kali. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembelahan meiosis yang terjadi pada sel gamet. Maka proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin itu disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis ada 2, yaitu spermatogenesis yang menghasilkan sperma dan oogenesis yang menghasilkan ovum.
Bagaimana peristiwa pembentukannya? Perhatikan skema berikut ini. Spermatogonium yang bersifat 2N akan mengalami pembelahan mitosis, pembesaran sel, sehingga berubah menjadi spermatosit primer yang masih juga 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 sehingga menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid atau setengah dari kromosom sebelumnya. Kemudian 2 spermatosit primer akan mengalami meiosis 2 menjadi 4 spermatid yang juga haploid. Spermatid akan mengalami spermiasi atau pematangan, akhirnya akan menghasilkan 4 sperma. Jadi pada spermatogenesis, satu sel akan membelah menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa oogenesis. Satu sel oogonium yang diploid akan mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer yang juga diploid. Oosit primer kemudian akan mengalami meiosis 1. Satu sel akan menjadi oosit sekunder, sedangkan satu sel lagi menjadi polosit atau badan polar yang masing-masing sudah haploid. Kemudian masing-masing sel akan mengalami pembelahan meiosis 2, di mana oosit sekunder satu selnya akan menjadi ootit, sel yang lain menjadi badan polar atau polosit. Begitu juga yang polosit tadi tetap menghasilkan 2 sel yang polosit atau badan polar. Kemudian ootit akan berkembang menjadi ovum. Kesimpulannya, oogenesis satu sel akan menghasilkan 4 sel. Namun hanya satu sel saja yang fungsional disebut dengan ovum, sisanya 3 badan polar tidak fungsional. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi pembelahan sel. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dan bisa mengulangi kembali di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.